Suardi bin Yusuf, seorang penyuluh agama di KUA Kecamatan Pauh, Kota Padang, adalah seorang guru silat tapian suku Koto Nagari Pauh 5 perguruan silat diberi nama Limo Sakato. Beliau rutin melatih para muridnya yang berjumlah 80 orang setiap Kamis malam dan Minggu malam di pekarangan KAN Pauh Limo. Silat yang diajarkan diantaranya silat pauh. Silat pauh adalah aliran silat termuda dari 10 aliran utama silat Minangkabau yang berasal dari Kota Padang. Pada zaman pra-kemerdekaan, daerah Pauh 5 dan Pauh 9 yang terletak di pinggiran Kota Padang adalah tempat berkumpul para pejuang yang menekan posisi penjajah Belanda. Puluhan anak-anak muda berseragam hitam-hitam semangat belajar gerakan-gerakan silat. Angkat kaki agak tinggi dan tahan-tahan. Ucap Acik, nama akrab sang guru silat, berteriak kepada para puluhan muridnya yang latihan di sasaran atau perguruan silat Pauh di tapian suku Koto, kantor KAN Pauh Limo, Kecamatan Pauh, sebelum kampus Universitas Andalas Padang. Silat Pauh tetap dipelajari oleh anak-anak negeri Pauh khususnya dan Kota Padang. Menurut sejarah, Pauh adalah kota pahlawan. Namun dalam catatan Rusli Amran, sejarawan Minangkabau, Pauh kota pahlawan bukan hanya Kecamatan Pauh sebagai wilayah pemerintahan yang ada sekarang. Tapi Pauh kota pahlawan itu adalah Pauh 9 yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kuranji dan Pauh 5 yang berada di wilayah Kecamatan Pauh. Menurut catatan sejarah, Kota Padang mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah VOC pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan Luhak. Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan pemukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera. Sebagaimana diketahui dari surat Raja Jacob Pitts kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 7 Agustus 1669, terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Meski dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang. Rusli Amran menulis tentang Pauh, kota pahlawan, mengutip tulisan De Stert dalam buku The Vestiging and Uitbreiding the Nederlanders ter Sumatera, Weskas atau pendudukan dan perluasan orang-orang Belanda di Sumatera Barat 1849. Desters mengaku kontrak-kontrak dagang yang dipaksakan dan larangan membuat garam sangat menjengkelkan rakyat. Hal ini menimbulkan pemberontakan dan balas dendam. Kota pahlawan Pauh, menurut Van Bezel, antara 1665 dan 1740 tidak kurang dari 20 kali memberontak terhadap kekuasaan Belanda. Pauh memang luar biasa, hanya merupakan daerah kecil lebih kurang 6 km dari timur Kota Padang dengan sedikit penduduk. Orang-orang Indonesia yang membenci Belanda atau Anasir yang pro Aceh banyak yang berdiam di Pauh atau Koto Tangah, sewaktu mereka terpaksa meninggalkan kota-kota yang telah dikuasai oleh VOC, Kompeni Belanda. Orang Pauh dianggap sebagai orang-orang pemberani dan ditakuti. Hasil bumi terpenting ialah padi sebab di daerah Pauh yang terletak di kaki bukit barisan terbentang luas sawah. Pada tahun 1665 terjadinya Perang Rupit. Perang Rupit adalah peperangan masyarakat Pauh melawan Belanda. Antara tahun 1665 sampai 1740, rakyat Pauh selalu memberontak terhadap kekuasaan Belanda. Walau kota Pauh selalu dibumi hanguskan oleh Belanda, tetap rakyat kembali dan menyusun pemberontakan dari tanah pusakonya. Jacob Cras,
pada bulan April 1666 dengan 200 pasukan Belanda dan pasukan-pasukan pembantunya menyerang kota Pau. Untuk memadamkan pemberontakan rakyat, serangan itu berakhir tragis bagi Belanda. Hanya 70 serdadu yang kembali hidup-hidup. Jacob Krans sendiri juga tewas. Begitu pula 2 kapten dan 5 letnan.
Motivasi Pak Guru untuk melatih anak-anak, sementara saat ini mungkin budaya ini tidak dibutuhkan orang lagi seperti itu. Motivasinya ya, motivasinya pertama sekali supaya anak-anak di malam hari sudah jangan banyak berkeliaran. Kemudian sekalipun budaya yang seperti ini jarang berkembang, namun kami sebagai anak nagari perlu mempertahankan dan mengembangkan budaya yang ada ini. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang semakin berkembang di antara anak-anak muda. Apa harapan kepada pemerintah tentang budaya silat ini, Pak Guru? Harapan kami kepada pemerintah pertama sekali agar dapat memperhatikan budaya-budaya yang hampir punah ini dan memberikan masukan-masukan dan menyediakan serta memperhatikan budaya-budaya yang seperti ini supaya jangan hilang dari anak-anak muda, kemudian dari budaya itu sendiri. Anda untuk membela diri, Pak. membela diri dari apa?